Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini dalam minggu-minggu Prapaskah, kita akan mempersiapkan diri kita menyambut hari kebangkitan Tuhan. Tapi sebelum itu, di pagi hari ini saya mengajak dulu kita bersama-sama mari membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun membimbing kami, sehingga firman inilah yang akan menjadi pedoman kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami berada, melanjutkan tugas tanggung jawab kami senantiasa memelihara firman Allah. Terpujilah Engkau di atas segala nama, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, firman yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Membalikkan keadaan. Ibu bapak saudara pasti pernah mendengar atau sering mendengar mengenai revolusi mental. Revolusi mental dapat terjadi apabila seseorang pemimpin menyadari bahwa yang sedang terjadi di tengah bangsanya itu perlu perbaikan. Dalam kondisi kritis, seorang pemimpin harus berani membuat kebijakan baru, meskipun keputusan yang diambilnya tidak populer atau bahkan dipandang orang lain sebagai keputusan yang aneh. Hizkia berkata, Yahweh adalah kekuatanku. Dia adalah pewaris tahta ke-14 dari kerajaan Yehuda. Dia tidak seperti ayahnya Raja Ahaz, hidup dalam keberdosaan. Keterpurukan bangsanya akibat hukuman Allah membuat Hizkia berupaya untuk membalikan keadaan. Dalam usia yang sangat muda, dia menetapkan hati untuk hidup benar di hadapan Allah. Hal itu terlihat dari upayanya untuk memperbaharui rumah Tuhan dan mengembalikan fungsi peribadatan yang benar di hadapan Allah. Ia mereformasi jabatan dan fungsi keimaman Lewi. Itu sebabnya ia memerintahkan seluruh suku Lewi menguduskan dirinya terlebih dahulu di hadapan Allah. Di samping itu, Hizkia menegaskan kembali ritual kurban bakaran di rumah Tuhan, misalnya korban penghapusan dosa untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh bangsa Israel. Dia mengajak seluruh rakyatnya untuk memberikan persembahan sembelihan, syukur dan puji-pujian kepada Allah. Ia beserta seluruh rakyat Yehuda menaikkan pujian dan sujud menyembah kepada Allah. Semua cara pengudusan, pentahiran, dan persembahan kurban bakaran kepada Allah berlangsung dengan sangat khusyuk dan sukacita. Terobosan yang dibuat oleh Hizkia ini mengajak seluruh rakyat untuk kembali menyembah Tuhan. Pembaharuan mental, pembaharuan rohani tidak pernah akan berjalan lancar jika hanya menyentuh aspek eksternal yang di luar. Memang Hizkia mengajak kembali untuk membangun rumah Tuhan, memberikan korban sembahan yang paling terbaik, tetapi itu tidak cukup. Sama seperti kita Bapak Ibu Saudara. Pembaharuan rohani tidak akan berjalan dengan lancar jika itu hanya berasal dari luar. Memberi persembahan, rajin beribadah di rumah Allah. Kalau tidak ada revolusi yang sejati yang dibangun dari dalam, yang internal, bukan hanya saja rajin datang beribadah, rajin ikut kegiatan gereja, besar memberikan persembahan. Bukan itu saja, dan tidak sebatas itu saja. Harus ada revolusi dari dalam, yaitu pertobatan yang sungguh. Tanpa ada komitmen, tanpa ada kesungguhan hati, mustahil
orang tersebut mengalami pembaharuan rohani. Mustahil orang tersebut mengalami pembaharuan yang didambakan akan terwujud. Dalam ayat 11 yang baru saja menjadi pembacaan kita, janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Itu hanya cara pengantar untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi itu dari luar, yang kita perlukan dari dalam. Yang kita perlu revolusikan bukan yang hanya terlihat oleh mata, tapi yang berkenan di hadapan Allah. Selamat melaksanakan revolusi yang bisa kita sebut sebagai pertobatan sejati. Supaya hidup kita kudus di hadapan Allah, dan supaya hidup kita menguduskan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu di pagi hari ini. Firman yang meneguhkan langkah kaki kami, sehingga kami bukan hanya terlihat dari luarnya seperti dekat dengan Allah, tapi dari dalam diri kami, pertobatan yang sungguh itu kami lakukan, sehingga kami benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami benar-benar mengenal Tuhan. Supaya hidup kami ini kudus Tuhan, dan kami mampu menguduskan Allah dengan cara yang benar. Inilah doa kami, ini syukur kami di pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami, firman inilah yang akan menjadi pedoman di setiap langkah hidup kami, dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Terpujilah Engkau di atas segala nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.